anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita baru saja merayakan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Saya berharap semangat kemerdekaan tetap kita miliki untuk rajin belajar. Nah, kalau kalian melihat gambar ini, berarti teks yang akan kita pelajari masih sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai teks laporan percobaan. Sekarang kalian perhatikan seorang anak gadis yang cantik pada gambar ini. Apa yang kalian lihat dari anak itu? Ya, secara fisik anak gadis itu punya rambut yang pirang, punya dua mata yang sementara digunakan untuk mengamati sebuah objek. Dan tentu kalian juga punya bagian yang sama kan? Hal yang dijelaskan ini termasuk dalam bagian fisik dari diri seseorang. Hal yang sama juga akan kita pelajari dari sebuah teks. Nah, bagian-bagian dari teks itu disebut dengan struktur teks yang akan kita pelajari, disertai juga dengan ciri kebahasaannya. Ada beberapa struktur isi dari teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Untuk melakukan penulisan judul pada suatu teks, tentu tahap awal yang harus dikerjakan adalah membuat judul yang tepat. Judul merupakan inti dari objek percobaan. Dengan judul, maka suatu teks akan lebih menarik minat pembaca. Yang kedua, tujuan. Teks laporan percobaan haruslah memiliki tujuan yang jelas. Agar laporan bisa tersusun dengan baik, maka dalam sebuah rencana kegiatan, tentu tujuan harus disampaikan dengan tulisan yang baik dan tujuan berlaku untuk mempermudah berbagai proses lainnya. Yang ketiga, landasan teori atau kajian pustaka. Berisi pandangan atau asumsi terhadap percobaan yang akan dilakukan dengan cara menentukan atau menyusun konsep-konsep yang berhubungan dengan objek percobaan. Yang keempat, alat dan bahan. Untuk melakukan sebuah eksperimen atau percobaan, pastilah membutuhkan alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan. Bahan dan alat yang dipakai dalam setiap percobaan pastilah berbeda, karena tergantung dari percobaan apa yang akan dilakukan. Semakin ekstrim sebuah percobaan, maka akan semakin banyak alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kelima, prosedur atau cara kerja. Dalam sebuah kegiatan percobaan, tentu ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Dan langkah kegiatan haruslah ditulis dengan bertahap, agar penulisan struktur teks laporan percobaan tersusun dengan rapi. Laporan percobaan yang dituliskan dengan langkah yang teratur akan mudah dipahami oleh pembaca laporan dan laporan akan bermanfaat bagi orang banyak. Yang keenam, hasil pengamatan. Pada bagian hasil pengamatan akan berisi mengenai jabaran hasil pengamatan yang telah dilakukan dari hasil pengamatan. Bisa bersifat bagus atau tidak, tergantung dari hasil pengamatan yang dituangkan pada teks dengan sangat tersusun, sehingga mudah dipahami oleh pembaca teks. Yang ketujuh, pembahasan. Dalam pembahasan berisi analisis hasil pengamatan terhadap percobaan yang dilakukan, dan membahas secara utuh hasil percobaan yang telah didapatkan secara tuntas. Kedelapan, simpulan. Teks laporan percobaan pasti diakhiri dengan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil percobaan, dan kesimpulannya biasa ditulis dengan singkat dan padat. Yang kesembilan, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi rincian sumber atau referensi atau daftar buku atau rujukan yang digunakan sebagai bahan penulisan teori atau konsep-konsep yang digunakan dalam percobaan. Yang berikut cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku,
maka nama penulis buku tersebut harus dibalik. Misalnya, penulisnya ialah Erlangga Wesley, maka ditulis menjadi Wesley Erlangga dan diakhiri dengan tanda titik. Ada juga beberapa hal yang perlu kalian ingat. Jika penulisnya terdiri dari 2 atau 3 orang, penulis pertama namanya ditulis dibalik, tetapi penulis kedua dan ketiga namanya tidak perlu dibalik. Jika penulisnya lebih dari 3, maka nama penulis pertama tetap dibalik. Kemudian ditambahkan singkatan DKK. Misalnya, apabila penulisnya 2 orang, Erlangga Wesley dan Chandra Gunawan, maka ditulis menjadi Wesley Erlangga dan Chandra Gunawan. Jika penulisnya lebih dari 3 orang, Erlangga Wesley, Chandra Gunawan, Lionel Messi, Melati Sukma, dan Esmeralda Guntur, maka ditulis menjadi Wesley Erlangga DKK. Kalau ada beberapa buku tapi ditulis oleh seorang pengarang, nama pengarang cukup ditulis sekali pada buku yang disebut pertama. Selanjutnya, cukup dibuat garis sepanjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Misalnya, apabila penulisnya ialah Erlangga Wesley, maka ditulis Wesley Erlangga tanda titik. Di bagian bawahnya dibuat garis sepanjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Tanda garis tersebut menyatakan bahwa penulisnya sama, yakni Erlangga Wesley. Yang kedua, tahun. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku dan diakhiri dengan tanda titik. Misalnya, Wesley Erlangga titik 2020 titik. Yang ketiga, judul buku. Judul buku ditempatkan sesudah tahun terbit dengan dicetak miring. Misalnya, Wesley Erlangga titik 2020 titik, cerdas belajar bahasa Indonesia titik. Judul buku tersebut dicetak miring. Yang keempat, kota penerbit. Kota penerbit ditulis setelah judul buku dan diakhiri tanda titik 2. Misalnya, Wesley Erlangga titik 2020 titik, cerdas belajar bahasa Indonesia titik, Jakarta titik 2. Yang kelima, penerbit. Penerbit merupakan PT atau CV buku tersebut diterbitkan. Ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri tanda titik. Sehingga daftar pustaka akan tertulis lengkap menjadi Wesley Erlangga titik 2020 titik, cerdas belajar bahasa Indonesia titik, Jakarta titik 2, PT titik ECP tulis Indo titik. Selanjutnya, struktur penyajian teks laporan percobaan terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum atau klasifikasi berisi informasi yang mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu yang menjadi bahan percobaan. Tahap ini merupakan tahap pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Yang kedua, uraian. Uraian atau aspek yang dilaporkan berisi gambaran mengenai sesuatu yang menjadi bahan percobaan dan dibahas secara lebih rinci, mengulas bagian per bagian, dan juga mengulas kebiasaan atau kebutuhan hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus lainnya yang dibahas dalam laporan percobaan. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok adalah sebuah aspek dalam teks laporan percobaan yang menyajikan informasi yang bersifat umum atau generik dari informasi yang berikutnya disampaikan, seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Kenapa aspek kendaraan roda 2 termasuk dalam aspek umum? Karena dari kendaraan roda 2 ini juga memiliki aspek khusus seperti sepeda, sepeda motor, otopet, dan lain-lain.
Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis yang berarti menerangkan hubungan logis atau hubungan yang diperoleh berkat penalaran logika dari unsur yang berada sebelum kata tugas tersebut dengan unsur yang berada setelahnya maupun sebaliknya. Fungsinya untuk membantu membuat kalimat yang satu dengan kalimat yang lain menjadi padu atau saling berhubungan. Contoh katanya ketika, maka, sehingga, seterusnya, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif yang merupakan sebuah kalimat yang berperan aktif sebagai pelaku yang melakukan suatu perilaku atau melakukan sebuah pekerjaan. Contoh kalimatnya, Yusuf memancing ikan. Yusuf adalah subjek. Memancing adalah predikat. Ikan adalah objek. Kalimat ini termasuk kalimat aktif karena Yusuf melakukan pekerjaan yaitu pekerjaan memancing. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif adalah kata kerja di mana subjeknya berposisi sebagai pelaku. Biasanya, kata kerja aktif memiliki imbuhan me atau ber untuk menggambarkan proses dan aksi. Contohnya, meminta, memasak, bertengkar, berlari, dan berjalan. Yang kelima, menggunakan kata benda dibanding kata ganti. Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasa dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, atau tempat. Misalnya, Rina, kambing, meja, pohon, museum, televisi, dan air. Yang keenam, menggunakan istilah teknis atau istilah suatu bidang ilmu tertentu. Istilah teknis adalah istilah yang biasanya digunakan dalam teks yang memerlukan penjelasan terperinci. Contoh kalimat, Rina didiagnosis mengidap penyakit kanker. Yang termasuk istilah teknis dalam kalimat tersebut adalah kata diagnosis, karena diagnosis merupakan sebuah istilah dalam bidang kesehatan yang berarti penentuan jenis penyakit. Demikian materi yang dapat saya sajikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk contoh menentukan struktur penyajian dan bukti ciri kebahasaan teks percobaan dapat kalian lihat di dalam LKPD Bahasa Indonesia pada platform Google Classroom, disertai tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Selamat belajar, semangat bekerja, dan jaga kesehatanmu.